Pemirsa, Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama meminta agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, yang dipimpin langsung oleh Rais. PBNU sudah rusak, diobok-obok agen Yahudi. Yahudi masuk kampus UI lewat jaringan Yahya Stakuf. Kalau NU masih punya martabat. Ada berita kabar Rois Am NU Kiai Haji Miftahul Akhyar mengultimatum Ketua Umum PBNU Kiai Haji. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Ada berita yang menggegerkan seluruh anak bangsa, yaitu Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat viral sekali ya guys. Nah, seorang tokoh Ketua Umum PBNU Gus Yahya guys. Nah, beliau diminta untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya ya guys, dalam waktu 3 hari ya guys. Kalau tidak segera mengurus surat pengunduran diri, maka Ketua Umum Syuriah PBNU akan menurunkan dengan cara terpaksa ya guys, atau dengan cara tidak terhormat ya guys. Apa sih alasan kenapa Gus Yahya ini disuruh untuk segera turun dari jabatannya guys? Ada beberapa alasan mungkin yang membuat netizen atau warga Nahdliyin sangat kecewa dan marah besar kepada beliau guys. Apa sih isinya guys? Langsung saja kita saksikan berita lengkapnya guys. Let's go guys. Pemirsa, Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama meminta agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dicopot dan diganti. Saya kira banyak sekali. Hal tersebut dibahas dalam fokus group discussion para Muktamar Luar Biasa NU yang digelar di Surabaya pada Selasa kemarin. Dalam rangkaian pra-MLB ini, para peserta mengevaluasi kinerja PBNU selama 3 tahun kepengurusan dan ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya dan jajarannya. Salah satunya keberpihakan PBNU dalam tahun politik. Sementara itu, Gus Yahya juga diduga sudah melakukan pemecatan banyak pengurus wilayah yang tidak sesuai dengan prosedur. Padahal mereka merupakan tokoh besar NU. Hal itu pun disebut tidak sesuai dengan prosedur. Kesalahan yang kita anggap itu adalah melanggar ADART. Poin kesalahan yang fatal apa Gus? Poin kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdliyin. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai. Hari ini nggak selesai. Bahkan justru malah seperti sautan. Jadi intinya Gus Yahya ini dianggap sebagai ketua yang gagal dalam mengemban amanah rakyat atau mengemban amanah umat ya guys. Kira-kira apa sih kesalahan vital yang beliau lakukan ya guys, yang membuat para netizen atau para warga Nahdliyin untuk marah kepada beliau guys? Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, yang dipimpin langsung oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mendesak Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya untuk mundur dari jabatannya atau diberhentikan secara resmi dari kepengurusan PBNU periode 2022 hingga 2027. Rapat yang diikuti oleh 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah PBNU tersebut memberikan tenggang waktu 3 hari kepada Gus Yahya untuk meletakkan jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat. Musyawarah antara
Raisam dan dua wakil Raisam memutuskan, AKH Yahya Holil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. B. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Holil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tulis risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftachul Akhyar di Jakarta 20 November 2025. Dalam risalah tersebut dijelaskan ada 3 poin yang menjadi pertimbangan pengurus harian Syuriah PBNU untuk memberhentikan Gus Yahya dari jabatannya. Salah satunya terkait dengan diundangnya akademisi asal Amerika Serikat yang selama ini dikenal pro-Israel, Peter Berkowitz sebagai narasumber dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional PBNU pada 15 Agustus 2025 lalu. Selain itu, pengurus harian Syuriah PBNU juga menemukan indikasi pelanggaran tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dinilai dapat membahayakan eksistensi badan hukum organisasi, serta dianggap tidak sesuai dengan hukum syara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan dalam ADART PBNU. Jadi ternyata ditemukan 3 poin yang sangat vital ya guys, yang di dalam hal ini Gus Yahya melanggarnya ya guys. Yang pertama, beliau ini melanggar aturan, yaitu mengikat kerjasama dengan pihak Zionis Israel ya guys, membangun sebuah usaha atau kerjasama dengan pihak Zionis Israel guys. Yang kedua, beliau telah melakukan atau menandatangani kerjasama tambang ya guys, artinya sesuatu dana yang tidak jelas arahnya ya guys. Dan poin yang ketiga, beliau memecat anggotanya atau anggota PBNU yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengannya guys. PBNU sudah rusak, diobok-obok agen Yahudi. Yahudi masuk kampus UI lewat jaringan Yahya Stakuf. Kalau NU masih punya martabat, harusnya akar rumput marah. Pengamat intelijen Beni Murtopolubis melontarkan kritik keras terhadap PBNU dan Universitas Indonesia UI. Nah, ini sebuah agenda bukti yang menyatakan bahwasanya Gus Yahya ini bekerja sama dengan pihak Zionis Israel ya guys. Polemik undangan akademikus pro-Israel, Pita Berkowitz. Menurutnya, keterlibatan Berkowitz tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan lama infiltrasi intelijen Yahudi ke tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Alan Taylor, agen Yahudi yang jadi penghubung. Benny mengungkapkan bahwa PBNU sejak lama telah dimasuki agen Yahudi yang bernama Holland Taylor, seorang tokoh think tank konservatif dari Amerika. Melegitimasinya di kampus nasional itu bukan hanya salah langkah, tapi pengkhianatan terhadap sejarah panjang NU yang selalu berpihak pada Palestina. Yahya telah menghancurkan NU dari dalam, bermesraan dengan orang terzalim kedua setelah Firaun, yakni Benjamin Netanyahu. Ungkapnya, desakan agar Yahya mundur. Benny menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Ia memperingatkan bahwa para ulama NU bisa saja bergerak menggugat Yahya secara terbuka jika pola infiltrasi ini terus berlangsung. Sebaiknya Yahya Stakuf segera mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU maupun Wali Amanat UI sebelum gelombang perlawanan dari ulama bermesraan dengan Yahudi di tengah hilangnya moralitas dan etika di PBNU-nya Yahya. Jadi menurut kamu gimana guys? Kira-kira Gus Yahya ini layak tidak untuk dipertahankan guys? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Saya juga ke Nah, Israel ini pernyataan langsung dari Gus Yahya. Dengan bangganya beliau ini menyatakan dia memang telah berkunjung ke Israel tanpa ada rasa penyesalan atau rasa sungkan sedikit pun guys. pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan, misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai
ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Kiai-kiai sudah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, ketua umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi alasannya tentu beda guys. Kalau Gus Dur itu beliau niatnya untuk meluruskan atau untuk persatuan guys, tapi kalau ini kan kepentingan pribadi guys, tidak atas nama bangsa atau atas nama umat guys, ada kepentingan pribadi guys. Tentu ada hal yang dikorbankan ya guys, siapa lagi kalau bukan negara atau umat guys yang dikorbankan guys. Berikut pendapat beliau ketika beliau diminta untuk segera mengundurkan diri dalam waktu 3 hari guys. Bagaimanakah pendapatnya guys? Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Pada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Jadi intinya beliau tidak mau untuk mengundurkan diri guys. Nah yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Suriah, rapat harian Suriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Suriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Ada berita kabar Rois Am NU Kiai Haji Miftahul Akhyar mengultimatum Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil. Ini pendapat dari netizen atau sebagian dari warga Nahdliyin ya guys, yang berkecimpung dalam ketokohan keagamaan Nahdlatul Ulama guys. Atau Gus Yahya supaya mundur, di ultimatum dalam waktu 3 hari, 3 kali 24 jam, kalau tidak mundur nanti dimundurkan atau dimakzulkan atau dipecat lah begitu. Kemudian apa jawaban dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya? Oh tidak bisa. Salah saya apa? Harusnya klarifikasi dulu dong, dipanggil dulu dong. Nah, cara-cara seperti ini sudah tidak sehat ya. Sebagai sebuah organisasi besar, itu tidak begitu saja main tembak, main cakar lah, begitu. Ya, yang mau dicakar ya nyakar lagi. Ini orang udah tua-tua ini, para kiai-kiai ini. Mbok ya jangan begitu.
duduk dulu, musyawarah dulu, panggil dulu Gus Yahya, jenengan gini, tolong diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki ya kita minta jenengan turun saja, bagaimana? Gitu kan enak. Jadi menurut Gus Yahya, keputusan ini sepihak dari Kiai Haji Miftaul Akhyar sebagai Rois Am atau Syuro lah, Dewan Tertinggi. Ya harusnya seperti tadi, saya diminta hadir dulu, klarifikasi dulu, baru itu bagus. Tapi ini main tembak. Dan Gus Yahya pun tidak mau ditembak begitu. Kesimpulannya apa? Dua orang ini ya gontok-gontokan, saling memperebutkan kuasa, kekuasaan, jabatan, duniawi lah begitu. Ini kan nggak sehat. Kalau tujuannya untuk mengkhidmat di NU, ya mau di atas, mau berkuasa, mau enggak, ya nggak masalah. Karena Gus Yahya sendiri harus meraba diri. Beliau juga banyak salah. Yang selama ini berhubungan dengan Zionis, dibicarakan ramai oleh orang, ya seharusnya beliau juga malu di situ. Yang berhubungan dengan tambang, yang merusak alam, kemudian tidak ada selektif dalam bisnis tambang itu, ya juga harusnya malu. Yang juga menutup dialog tentang keabsahan nasab Habaib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, tidak boleh dibicarakan, bahkan orangnya dikeluarkan dari NU, itu juga seharusnya malu. Jadi cara-cara beradab, berakhlak, ilmiah, dan lain-lain itu tidak difasilitasi oleh Ketua Umum PBNU. Ya juga harusnya tahu diri. Kalau disuruh mundur, ya mundur. Kiai Haji Miftaul Akhyar juga harusnya beradab juga, berakhlak. Tidak begitu caranya. Jadi nuansa politisnya kental banget untuk kekuasaan. Lalu jalan terakhirnya apa? Ya harusnya sih MLB. Karena dua-dua orang ini sudah nggak capable, nggak bagus di NU. Harus dicarikan ketua dan pengurus struktur baru yang ikhlas, yang tidak ada unsur-unsur keduniaannya, politiknya, dan lain-lain. Garis bawahnya adalah mereka berdua harus juga lengser guys, harus mengundurkan diri ya guys ya. Menurut kamu gimana guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Ada berita yang menggegerkan seluruh anak bangsa, yaitu Gus Nur Yahya ya guys ya. Beliau seorang tokoh ulama daerah Surabaya guys, dan juga beliau ini sangat kental sekali dalam hal Nahdliyin atau ke-NU-an ya guys. Di ultimatumnya Ketua PBNU Gus Yahya oleh Ketua Rois Amnya. Ada yang bertanya-tanya apakah asli atau tidaknya. 90% asli. Kami dapatkan informasi dari sumbernya. Kalau masalah tanda tangan, tidak adanya barcode ya, yang berisi tanda tangan atau apa, itu kan urusan kedua. Saya juga memiliki foto-foto mereka yang hadir pada acara musyawarah internal ya PBNU tersebut. Namun yang perlu diketahui oleh semuanya bahwa tidak bisa serta-merta secara leluasa Rois Am memecat Ketua Umum PBNU-nya. Karena apa? Ada aturan mainnya, yakni harus melalui sidang istimewa atau musyawarah luar biasa, muktamar luar biasa, MLB, atau harus melalui bertemunya 9 wali ya. Kalau dulu kan Wali Songo ya. Ini ada 9 kiai yang duduk di dalam posisi ahlul halli wal akdi atau ahwa. Di antaranya ada Romo Yai Ma'ruf Amin ya, ada Romo Yai Mustafa Bisri, ada Romo Yai Nurul Huda Jazuli Ploso, ada Romo Yai Anwar Iskandar Lirboyo, dan 5 lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu kepada panjenengan. Nanti jenengan cari sendiri di sumber informasi yang ada. Jadi harus itu, karena memang yang mengangkat ya, baik ketua PBNU ataupun Rois Am Suriahnya itu ya dari Ahlul Halli wal Akdi itu.
Ini ultimatum mulai tersebar hari ini ya, kemungkinan 3 hari, 3 kali 24 jam. Kalau mengundurkan diri ya itu tidak perlu melibatkan ahlul halli wal aqdi. Tetapi kalau menurut saya secara pribadi malah lebih berbahaya. Karena apa? Kalau ketua umum PBNU-nya mengundurkan diri, yo otomatis SM-nya ya harus mengundurkan diri. Karena dua-duanya ya sama-sama, ya mohon maaf, sama-sama kedudukannya gitu loh. Mendapatkan mandat dari 9 wali Kiai Ahlul Halli wal Aqdi ini, ahwa. Jadi rencananya besok kalau nggak salah ya ada pertemuan PBNU seluruh Indonesia ya, wallah alam ya. Ya, kalau menurut saya ya, kalau memang ya jadi, kalau memang ya ini kan andai-andai ya, ketua PBNU-nya Gus Yahya Khalil Stakuf diganti ya, ya jangan Mas Muhaimin, ya jangan. Mas Muhaimin itu juga kurang loyal dengan Gus Dur ya. Ya terserahlah nanti, kalau saya nggak duduk sebagai anggota struktural ya. Kan lebih bebas bersuara seperti saya ini. Cuma ini penting ya. Jangan sekali-kali mengkhianati negeri ini. Perjuangan para wali dan kiai untuk kemakmuran rakyat Indonesia ini jangan sampai. Tidak menunggu lama, hukum itu akan berjalan sesuai dengan nalurinya. Karena kalau kita cermati ya, sebenarnya kalau disuruh memilih itu ya, antara Gus Yahya dengan Yai Miftah itu ya saya milih Gus Yahyanya. Kalau Gus Yahya Khalil Stakuf masih lumayan membela kita sedikit-sedikit lah, walaupun ini nggak ketara ya. Tetapi saya lebih ya condong kepada beliaunya dalam hal tertentu, mohon maaf ya. Kalau Yai Miftah kan ya nggak ada pembelaannya gitu. Jadi kalau memang mundur ya dua-duanya harus mundur, MLB saja lah. Tapi ini kan perlu biaya yang cukup besar karena tinggal 1 tahun lagi ya, nggak ada ya, 2026 kan ya. Nggak terasa ya, nggak terasa, begitu cepat waktu berjalan tanpa bisa kita minta untuk mundur ke belakang. Ya, oleh sebab itu amanah itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kita sia-siakan amanah itu, karena waktu itu berputar sesuai dengan perintah kunnya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menghambat atau menghalanginya. Di mana-mana ada gegeran ya. Saya juga digegeri. Di tubuh PBNU sendiri ada gegeran juga. Di Ngampel ya ada gegeran. Di mana? Seakan-akan itu koyok gabah diinteri gitu. Jadi ini menungso Indonesia itu koyok gabah diinteri. Diinteri itu ya gabah ya dimasukkan ke dalam tempeh itu ya, terus diuter-uter no ya. Di manungsa itu bingung dewi-dewi. Oleh sebab itu melalui channel ini kita tidak perlu untuk ya berduka terlalu berlebihan ya, dari apa yang kita mampu ya, karena kita diberi kekuatan mental itu semampu kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Allah sendiri yang membaginya itu. Yeah. Jadi ungkapan daripada Yai Nur Yahya ini sama dengan yang tadi guys ya, yang netizen sebelum beliau ini guys, intinya sama. Jadi kalau misalkan Gus Yahya ini diminta untuk mengundurkan diri, maka mau nggak mau Kiai Miftah pun juga harus, Miftahul Ahyar pun juga harus mengundurkan diri juga ya guys, karena kredibilitasnya di mata umat sudah tidak bisa dipercaya lagi guys. Kira-kira seperti itu guys. Nah menurut kamu gimana guys? Tulis pendapat kamu guys. Siapa tahu pendapat kamu ini akan membantu membangun Nahdien atau membangun bangsa ini guys ke depannya guys. Oke guys, sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.